Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sampailah kita pada hadis yang ke-97. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazuru Quba'an raqiban wa mashiyan wa yusalli fihi rak'atain, muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Bahwasanya dahulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi Masjid Quba, baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki, dan melaksanakan salat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Hadis malam ini dibawa, atau hadis yang ke-97 dibawa oleh Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah, yang dijuluki dengan Ibn Umar, yang sudah beberapa kali kita bahas sejarah beliau. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi pernah dahulu yazuru Quba'an. Nabi mengunjungi Quba. Quba ini masjid yang ada di Madinah. Dari Masjidun Nabawi kurang lebih 4-5 kilo. Namanya Masjid Quba. Apa dikatakan dalam hadis? Rakiban, Nabi sampai ke sana dengan kendaraan, menunggangi unta atau kuda. Wa masyian, kadangkala Nabi jalan kaki ke Masjid Quba. Wa yusalli fi rak'atain, di masjid itu Nabi salat sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Hadis malam ini berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, keutamaan masjid. Yang kedua, tentang keutamaan Masjid Quba itu sendiri. Yang ketiga, masalah keutamaan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Hadis malam ini berbicara tentang keutamaan masjid. Masjid itu di mana saja dia berada, kecil atau besar, bagus, baru, atau sudah rapuh, semua adalah rumahnya Allah. Innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu rumahnya Allah, maka jangan sekali-kali kalian menyembah kepada selainnya. Betul. Dan masjid itu milik kita semua orang yang beriman. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Dalam hadis lain, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumahnya semua orang mukmin. Semua orang yang bertakwa, masjid adalah tempat mereka. Makanya dilarang masjid ditutup 24 jam. Tidak boleh juga masjid diperuntukkan untuk kelompok tertentu. Kenapa? Karena masjid rumahnya orang-orang yang beriman, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid ini, saudara, saya katakan, walaupun kecil, walaupun rapuh, walaupun sudah usang, dia merupakan bangunan yang mulia, yang terhampar di atas buminya Allah. Sampai kata Nabi, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling disukai sama Allah, ya masjid. Sebagaimana tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar-pasar. Kalau kita berada di suatu kampung banyak masjid, bersyukurlah kita kepada Allah. Karena masjid tempat orang mengumandangkan azan. Masjid tempat orang mengumandangkan zikir, tasbih, tahlil, dan takbir. Masjid tempat syiar-syiar agama seperti majelis-majelis taklim
Di masjid itulah orang merayakan sholat sunnah berjamaah dan sholat wajib berjamaah. Maka beruntunglah jikalau kita berada di suatu tempat, di kampung itu banyak masjid. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur. Makanya karena begitu pentingnya peranan masjid, Nabi di dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun dikejar oleh orang-orang kafir dari Mekah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Gua Thur. Setelah dari gua berjalan sampai ke kota Madinah, belum sampai ke tengah kota Madinah, baru masuk di pinggir kota Madinah, Nabi langsung membangun masjid. Namanya Masjid Quba. Berdiri itu masjid di salah satu lahan dari salah satu kabilah Bani Amr ibn Auf. Bukan Ammar bin Yasir, tapi Amr ibn Auf. Dia punya ladang kurma luas. Di sana ada ladang yang terbuka. Biasa dipakai untuk menjemur kurma-kurma. Lalu disitulah Nabi membangun Masjid Quba. Bersama para sahabat. Nabi orang yang pertama mengangkat batu. Meletakkan batu pertama persis di depan pengimamannya. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, baru dilanjutkan oleh sahabat-sahabat lainnya. Selama 4 hari jadilah itu Masjid Quba. Begitu penting peranan masjid. Setelah 4 hari Nabi bermukim di situ, Nabi menuju tengah kota Madinah yang saat itu dinamakan Yathrib. Di situ Nabi membangun Masjidun Nabawi. Yang di situ pula Rasul disemayamkan. Dan di Masjid Nabawi ini Rasul sallallahu alaihi sangat mencintai masjid itu. Kalau Nabi mau pergi, sholat dulu. Nabi pulang dari pepergian, sholat lagi di situ. Nabi pulang dari medan pertempuran, sholat lagi. Karena pentingnya peranan masjid untuk kita hamba-hamba Allah. Hadirin, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Makanya kalau ada orang mau mengeluarkan dana untuk bangun masjid, berarti orang itu orang yang sangat peduli dengan syiar agama Allah. Sebagaimana Rasul, para sahabat menghimbau agar senantiasa membangun masjid demi masjid. Yang kesemua dinamakan masjid. Bukan musola, bukan langgar atau surau. Semua dinamakan masjid. Illa annaha, ada yang jami', ada yang ghair jami'. Ada yang dipakai Jumat, ada yang tidak dipakai Jumat. Apa kata Nabi? Man bana lillahi masjidan saghiran kana au kabira, banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu Tirmidzi. Siapa orang bangun masjid, amin. Mudah-mudahan kesampaian. Jadi orang kaya yang rajin bersedekah, bangun masjid, musola, amin. Serius aminnya. Apa kata Nabi? Allah akan bangunkan untuknya dia rumah istana di dalam surganya Allah. Di dunia rumahnya kontrak sebulan 700.000, tapi dia punya istana di dalam surganya Allah. Nggak bisa bangun masjid, Bib. Nyumbang semen, nyumbang pasir. Insya Allah ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memakmurkan masjid ini hanya orang beriman. Orang Islam banyak. Kalau dia tidak suka pergi ke masjid, dia bukan mukmin. Karena kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalawat wa zakah wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman. Amin. Zuhur di situ, asar di situ, maghrib, isya, subuh juga di situ. Berarti itu lambang orang yang beriman. Amin. Allahumma amin. Dan orang yang menggantungkan hatinya selalu terkait dengan masjid, pengen balik lagi ke masjid, pengen duduk lagi di masjid, pengen i'tikaf di masjid, ini orang nanti di hari kiamat orang yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nanti di hari kiamat, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hadis Allah berseru, Inna Allah ta'ala yunadi, aina jirani, aina jirani. Di hari kiamat Allah berseru, mana tetangga-tetanggaku? Mana tetangga-tetanggaku? Fataqulul malaikatu ya Rabbana, wa man yanbaghi lahu an yujawiraka. Ya Allah, kata malaikat, emang ada
hamba-hamba yang layak pantas jadi tetanggamu. Kata Allah, aina ammarul masajid. Kata Allah, mana orang dahulu di dunia, hamba-hambaku yang hidupnya selalu memakmurkan masjid. Apalagi masjidnya Masjid Quba yang ada dalam hadis ini, yang dimaksud dikatakan dalam riwayat yang sahih, man tawaddo'a, siapa orang berwudu, fa ahsanal wudu'a, wudunya bagus, rapi, sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Tsumma ja'a Masjid Quba, fa shalla faraka arba raka'atin, lalu dia pergi ke Masjid Quba. Dia sholat 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain rakaatain, sholat sunnah hanya 2 rakaat, kana lahu ka'adli umratin, pahalanya sama seperti pergi umroh. Jadi sholat 2 rakaat, Allah kasih pahala pergi umroh. Masya Allah. Apalagi kalau dia sudah berangkat umroh, mondar-mandir sholat di situ, ya, maka pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya, ya, pahala demi pahala berkat sholat di Masjid Quba. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Masjid Quba ini masjid istimewa. Sampai sekarang bentuknya luar biasa. Dia tetap mengikuti desain sebagaimana yang ada di dalam riwayat-riwayat. Di tengah masjid ada pelataran, seperti Masjidul Nabawi. Kalau orang sebagian mengatakan la tasyuddur rihal illa thalatha, jangan kalian bepergian kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Baitul Maqdis. Yang lain jangan didatangi. Mari dengar hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mondar-mandir pergi ke Masjid Quba. Kenapa? Karena Masjid Quba juga memiliki keutamaan. Orang yang sholat di sana mendapatkan pahala umroh. Apalagi Masjid Quba ini, ibu bapak, diletakkan dalam Al-Quran maksud daripada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, min awwali yaumin, dari hari pertama Nabi masuk Madinah, itu yang dibangun. Jadi Masjid Quba itu masjid yang pertama, Bib. Naam wallah. Di dunia ini masjid yang pertama Masjid Quba. Kalau rumah Tuhan, rumah Allah yang pertama Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama dibangun di alam dunia ini Ka'bah. Tapi kalau masjid, Masjid Quba. Jadi Masjid Quba itu masjid pertama. Iya. Sebelum Masjid Nabawi. Betul. Dia memiliki keutamaan juga. Kalau orang sholat di Masjidil Haram, pahala yang seperti 10.000 kali sholat. Di Masjid Nabawi seperti 1.000 sholat. Di Baitul Maqdis 100 kali sholat. Di Masjid Quba dapat pahala umroh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesampaian. Ya, bisa dapat rezeki berangkat umroh. Ya, minimal ada yang ngajak. Minimal ada yang ngajak. Amin, Allahumma amin. Ya, kalau jodoh itu nggak bisa diterka. Ya, boleh jadi dia nggak punya duit, kalau ditakdir berangkat ada aja orang ngajak. Betul. Mudah-mudahan bisa ziarah makam Nabi, bisa pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba ini luar biasa. Dalam Sahihul Bukhari, Abdullah bin Umar mengatakan, kana Nabi SAW ya'ti kulla sabtin. Setiap hari Sabtu Nabi pergi ke Masjid Quba. Rakiban, masyian, kadang-kala naik unta, kadang-kala jalan kaki. Dalam riwayat yang lain, setiap hari Senin, setiap hari Kamis, setiap hari Sabtu. Tapi minimal seminggu sekali. Kalau orang sekarang mengatakan nggak boleh mengkhususkan ziarah pada hari tertentu, Rasul menentukan satu hari khusus untuk ziarah. Contohnya, pergi kemana? Ke Masjid Quba. Setiap hari Sabtu. Kata dalam Sahih Bukhari catat begitu. Wa kana Abdullah bin Umar yaf'aluh. Setelah Nabi meninggal, para sahabat ngikutin. Di antaranya Abdullah bin Umar. Setiap hari Sabtu pergi jalan kaki ke Masjid Quba. Masya Allah. Ngikutin baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi itu kita nggak bilang suka pelesiran, enggak. Tapi suka pergi ke tempat-tempat yang penuh keutamaan. Di antaranya pergi ke Masjid Quba. Itu kan tempat ibadah, Beb. Kalau ziarah ke orang-orang soleh, itu nggak boleh. Nabi tidak mengerjakannya.
Nabi ketika masih hidup selalu berkunjung ke rumah Ummu Aiman, wanita budak ayahnya Abdullah punya budak namanya Ummu Aiman yang bantu ngurusin Rasul. Rasul selalu berkunjung ke rumah Ummu Aiman hampir setiap waktunya, setiap pekannya. Setelah Nabi meninggal, kata Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar Siddiq, kamu pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah. Bagaimana kalau kita ikutin Rasul? Rasul itu suka bersilaturahmi, suka berkunjung. Mari kita datangi Ummu Aiman. Maka hampir setiap waktu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Ahaqqu, lebih berhak itu masjid, an taquma fi, untuk dipakai salat, untuk digunakan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan masjid yang dikatakan ahaqqu an taquma fi, lebih layak untuk dipakai sujud. Sahabat mereka tidak membuang kesempatan itu. Kalau ada waktu mereka salat di situ. Sampai di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, la'an usolli rok'atain fi masjid Quba. Tidaklah saya salat sunnah 2 rakaat saja di masjid Quba. Ahabbu ilayya min an ati baital maqdis marratain. Lebih saya sukai salat 2 rakaat di masjid Quba daripada pergi jauh-jauh ke Baitul Maqdis Palestina 2 kali. Lebih utama bagi saya salat sunnah 2 rakaat, karena Nabi sering betul salat di situ. Walau ya'lamuna al-ibad ma fi Quba la darabu ilaihi akbadal ibili. Kalau orang tahu keutamaan masjid Quba, tempat itu banyak dipakai sujud sama baginda Rasul, orang akan datang berbondong-bondong sesegera mungkin agar bisa sujud di masjid tersebut, karena masjid itu yang bangun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar juga pernah mengatakan, lau anna Quba fi afagin la darabna ilaihi akbadal muti. Seandainya masjid Quba itu tempatnya bukan di Madinah, ada di ujung dunia, saya bakal datang ke sana untuk sujud, karena Rasul pernah sujud di sana. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah berdiri masjid Quba ini, di sampingnya ada masjid baru dibangun sama orang munafik. Muncul gagasan dari seorang pendeta namanya Abu Amir Ar-Rahib, tinggalnya di Syam. Ketika lihat Rasul bangun masjid Quba, hatinya nggak suka. Dia bisik-bisikin orang mukmin, Nabi bakal sujud sholat di kampungnya Amr bin Auf. Ente kan saudaranya, lebih baik ente bikin masjid juga di samping masjid Quba. Nanti ente ajak Nabi sholat di situ. Ana akan balik nanti ke Syam, bawa pasukan banyak dan senjata, kita perangin Muhammad. Dibangunlah masjid di samping masjid Quba. Jadi selesai. Datanglah seorang daripada mereka kepada Rasul. Wahai Rasul, kami udah bangun masjid juga di samping masjid Quba. Kami bangun bukan untuk sholat jamaah, tapi untuk orang yang sakit, atau lagi musim dingin, atau ada orang musafir, bisa singgah di masjid kami. Kalau engkau bisa sholat di situ, itu lebih baik ya Rasul. Kata Nabi, maaf, saya lagi repot mau pergi perang. Nabi perang Tabuk. Setelah Nabi pulang kembali dari perang Tabuk, turunlah ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin ila akhir hayat. Kata Allah, dan orang-orang munafik, mereka bangun masjid agar tujuannya memecah belah umat manusia, mengajak kekufuran. Inti daripada ayat itu, setelah itu Rasul memerintahkan sahabat menghancurkan masjid tersebut yang dikenal dengan Masjid Dirar. Saat itu setelah dihancurkan, tempat itu dijadikan tempat sampah. Saya tidak tahu sekarang tempat itu masih dijadikan tempat sampah atau tidak, tapi intinya setelah dirobohkan, dibakar oleh sahabat, dijadikan tempat sampah karena masjid itu berusaha menyaingi Masjid Quba. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdir kita bisa sampai ke sana, bisa ziarah ke makam Nabi, bisa salat di Masjidun Nabawi,
bisa sholat juga di Masjid Quba dan mendapatkan keutamaan curahan rahmat dari Allah untuk orang-orang yang datang ke sana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.